Halo semuanya, selamat datang di AAPG Talk. Jadi hari ini kita bakal membahas tentang ilmu yang sangat bermanfaat tentunya. Untuk AAPG Talk yang pertama kali ini kita akan membahas yaitu The Future of Oil and Gas, Challenges and Opportunities. Wow, menarik banget guys ini topiknya. Menarik banget. Sebelum kita lanjut membahas tentang topik ini lebih dalam, kita kenalan dulu gak sih? Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Vera, aku dari GL23. Aku Ana, aku dari GL23 yang akan menemani kalian selama acara ini berlangsung. Tapi kita nggak berdua doang nih, yang pasti kita ada materi dari yang memiliki basic dan ilmu yang udah diahlinya lah, yaitu Mas Wahyu Probo Ananto, SPMP. Silakan Mas. Oke, terima kasih. Oke, sebentar dulu Mas. Oke, boleh kenalan dulu. Oh iya, ya selamat siang semuanya. Saya Wahyu Probo Ananto, saya staf pengajar di Teknik Geologi ITB. Kalau kalian tadi geologi berapa? 23, saya GA 2007. Oke, udah senior guys. Ya, belum senior. Kalau saya di prodi itu sebelum ini ya, yang baru-baru masuk saya masih yang paling muda, jadi rada lumayan lama, ada 5 tahunan kali. Paling muda tapi bukan paling junior, nanti maksudnya saya. Omongannya nih Mas. Ya, oke. Sibukannya tuh sekarang lagi ngapain? Saya ya ini tiap hari paling ngajar, kemudian ada layanan konsultasi keakraban gitu ya. Ya bahasa ininya mungkin apa bahasa kalian mungkin nyebutnya ada proyek gitu ya. Ada layanan ekspertis gitu ya. Beberapa hal terkait dengan geologi migas, mulai dari eksplorasi sampai ke development gitu. Terus ya ini nggak jauh-jauh juga dari soal pendidikan lah ya. Tadi pagi ada yang nanya tentang hidrogen gitu kan. Ada yang bimbingan, ada yang segala macam juga. Jadi ya selalu waktunya ini lah berganti-ganti, tapi senang saya kalau bisa sharing kayak gini dengan yang muda-muda, jadi kita sambut terus. Jadi bisa nih ya Mas, kalau kita ada kayak kebingungan atau apa nanya ke Mas gak apa-apa ya. It's okay ya, tapi inilah maksudnya kan ada ininya, ada waktu, ada apa. Nanti kita kalau saya lama balesnya di remind saja. Oh iya, It's okay. Ya. Oke. Jadi nih berhubung lagi lebaran nih Mas. Iya, iya. Kira-kira apa nih planningnya untuk lebaran ini? mudik Mudik Mas. pasti mudik. Kalau boleh tahu kemana nih Mas mudiknya? Nah, kalian mungkin pernah dengar Blok Cepu? Pernah dengar nggak Blok Cepu? Wah, kalau Cepu pernah dengar? Cepu pernah dengar ya? Nah, ya Cepu itu kota kecil, kecamatan gitu ya. Kabupatennya Blora. Saya dari dari Kabupaten Bloranya. Ya, di situ ada Blok Cepu. Dulu zaman tahun 2000 berapa ya? 2005, 2006 itu sempat booming. Ada soal Exxon kan gitu kan ya. Yang ini kontraknya sama siapa yang jadi operator gitu, itu memantik saya jadi pengen masuk ke industri inilah ya, sampai akhirnya kecenderung terlalu jauh malah jadi dosen. Jadi kebetulan itu, jadi background saya dari kota kecil di Blora, nanti mudik ke sana gitu ya. Dan di situ ada banyak lapangan gas. Jadi ya waktu sekolah saya sering naik sepeda gitu, atau naik motor gitu ke lapangan tua aja, masih pompa anduk yang seperti dipasang di depannya produk TM gitu. Jadi masih seperti itu di permukaannya. Sekarang juga banyak juga penambangan rakyat ya, koperasi dengan truk gitu ditimbal gitu. Tapi Mas ini udah basicnya udah bagus banget deh dari kecil. Sebetulnya saya baru tertarik karena ada gonjang ganjing, ini operatornya Blok Cepu ini siapa nih? Apakah plat merah ya, Pertamina gitu ya, atau Exxon Mobil? Nah, karena belakangan jatuhnya ke Exxon Mobil untuk satu lapangan di Bandung Web itu dioperasionalkan oleh Exxon, sementara sisa yang di sekitarnya sama Pertamina.
Terima kasih Mas atas perkenalannya dan juga intervensi dikit-dikit ya. Ya. Oke. Sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, kita Oke. bakal ngejelasin sedikit dulu nih mengenai topik yang akan kita bawa pada hari ini. Oke. Jadi seperti yang kita udah tahu ya, industri minyak dan gas itu kayak menjadi kunci dari perkembangan energi global ini dan juga menghadapi tantangan yang besar dalam menghadapi transisi energi dan perkembangan teknologi baru. Jadi hari ini kita akan menggali lebih dalam mengenal tantangan yang dihadapi oleh industri ini, serta berbagai peluang yang bisa dimanfaatkan untuk menjaga keberlangsungan dan pertumbuhannya di masa depan. Kita lanjut aja ya ke sesi tanya jawab. Boleh, silakan. Sebelumnya ini Mas mau nanya, ini bukan di bagian list topiknya. Ya. Sebenarnya mau nanya, ini kebingungan aku sendiri. Ya. Sumber migas yang konvensional dan yang tidak konvensional itu apa sih Mas bedanya? Oke. Ya. Kalau migas konvensional gitu ya, itu artinya kita akan bicara tentang petroleum system. Ya. Petroleum system itu apa? Petroleum system itu adalah suatu sistem yang bisa menghasilkan minyak dan gas bumi, bisa mengenerate gitu ya. Kemudian dia bisa menyimpan dan mengakumulasikan minyak bumi. Jadi nanti kita di dalamnya akan bicara ada batuan hidup. Ya, batuan hidup itu adalah batuan sedimen, fraksi halus, kemudian dia kaya material organik gitu. Ya, material organik itu apa? Material organik itu adalah sisa-sisa bisa tumbuhan tingkat tinggi, tumbuhan kayu-kayuan gitu ya, tingkat tinggi itu kayu-kayuan materialnya, atau tumbuhan tingkat rendah. Tingkat rendah itu apa? Seperti ganggang, jamur, kemudian spora gitu ya, jadi micron size lah gitu ya. Nah, ini material organiknya ya. Jadi ibaratnya kalau kalian mau memasak gitu ya, ini adalah bahan yang akan dimasak gitu ya. Nah, kemudian ada kalau kita bicara petroleum system, tadi ada batuan hidupnya sebagai salah satu elemen ya. Kemudian elemen kedua ini adalah batuan reservoir. Batuan reservoir ini apa? Batuan reservoir ini adalah batuan sedimen yang dia punya karakter porosity dan permeability yang bagus. Ya, porosity kan artinya apa? Ada rongga sehingga fluid dalam hal ini adalah hidrokarbon itu bisa mengisi rongga itu. Ya. Permeability adalah kemampuan si batuan ini tadi untuk bisa mengalirkan fluid dalam hal ini adalah hidrokarbon melewati rongga-rongga itu tadi. Ya, jadi itu adalah elemen yang kedua. Elemen yang ketiga apa? Elemen yang ketiga ada namanya cap rocks atau seal rocks. Ya, jadi batuan penudung. Ya, ini adalah batuan yang impermeable. Ya, cirinya mungkin mirip-mirip seperti yang batuan hidup, tapi tidak perlu organik meters yang tinggi, tidak perlu organik yang kaya. Tapi dia harus sesuatu yang impermeable sehingga apa? Kalau ada batuan induk ini yang nanti setelah terpendam sekian juta tahun begitu ya, dia masuk ke area dalaman cekungan yang disebut sebagai kitchen. Kitchen itu kalau kalian punya dapur di rumah gitu ya, nah dapur itu ada sumber panasnya. Nah, dia adalah daerah yang lebih dalam dibanding area lain di cekungan itu, sehingga dia terkena gradient thermal yang lebih tinggi dibanding yang lain, sehingga batuan induk ini nanti bisa matang. Ya, ada generations, dia bisa mengeksplosikan migas, ya, bisa mengeksplosikan migas. Kemudian gimana? Dia akan masuk ke reservoir itu tadi. Nah, seal ini tadi tugasnya apa? Tugasnya adalah menahan supaya migrated hydrocarbon, ya, tadi yang dari eksplosi tadi itu migrasi namanya. Itu adalah proses yang kedua setelah generation, setelah pematangan. Nah, seal ini akan menahan apa? Hidrokarbon itu tidak bisa bermigrasi lebih lanjut. Karena kalau tidak ada seal yang bagus, nanti dia akan lari ke permukaan sebagai seepage namanya. Ya, jadi beberapa lapangan migas tua di Indonesia itu ditemukan dengan cara seperti itu. Jadi yang dipetakan adalah seepage-nya. Jadi mencari anti-clean, Nah, ada satu yang belum saya ceritakan, ya, proses yang namanya entrapment. Entrapment itu adalah pemerangkapan sehingga migrated hydrocarbon itu
bisa terperangkap di dalam trap geometry, ya kan? Trap geometry itu ibaratnya gini, kalau kalian sedang lapar gitu ya, terus ada tukang bakso lewat, kalian mau beli bakso gitu kan. Nah, trap geometry untuk menangkap bakso itu adalah mangkok. Ya, tapi karena bakso itu ada kuahnya, ada baksonya sendiri, ada minyak, ada segala macam, dia pasti kena gravitasi. Nah, sehingga apa? Mangkok kita, trap geometry kita harus bentuknya seperti ini. Ya, kalau dalam geologi bentuk seperti ini namanya sinklik. Ya, nah, tapi kalau di dalam migas, trap untuk migas itu kebalikannya harus seperti ini. Secara struktural yang ada structural trap, ada juga stratigraphic trap. Ya, kalau stratigraphic trap mungkin bentuknya nggak harus seperti ini. Tapi saya bicara yang structural trap dulu, anti-clean, ya, anti-clean. Nah, ini akan menahan supaya hidrokarbon tadi bisa terakumulasi di dalam reservoir dan kita akan punya akumulasi hidrokarbon. Ya, itu adalah konvensional petroleum, ya, konvensional hidrokarbon. Kalau unkonvensional, bedanya adalah tidak perlu ada migrasi, atau kalaupun ada migrasi cukup short migrations dari source rock ke reservoir. Nah, apa yang dikategorikan sebagai unconventional hydrocarbon itu ada shale gas, shale oil, kemudian tight sand. Dan biasanya kalau tight sand ini itu posisinya akan ada di dalaman cekungan. Jadi kalau kita bicara seam reef gitu ya, sebagai setting cekungan yang biasanya akan banyak mengandung batuan induk yang cukup bagus, kemudian dia posisinya paling dalam dari satu cekungan sehingga kena gradien thermal yang paling tinggi. Nah, seam reef itu begini gitu ya, seam reef itu begini. Nah, unconventional hydrocarbon yang saya sebutkan itu tadi, shale gas, shale oil, kemudian tight sand itu tadi akan ada di dalam depo centernya ini tadi. Gitu. Jadi migrasi bisa jadi tidak terjadi. Jadi artinya namanya aja sepi gas dan sepi minyak kan. Jadi sepinya ini adalah batuan induk tadi yang saya bilang, dia adalah fine grained sediment, kaya dengan material organik, gitu ya. Dia sudah di bawah jendela makanan, di bawah oil atau gas window, sehingga dia bisa mengenerate hidrokarbon dan hidrokarbon itu tertahan di dalam shale-nya itu tadi. Dia bisa tersimpan secara adsorb lah. Ya, adsorb itu jadi satu permukaan benda pada gini, pada tekanan dan temperatur tertentu, dia bisa ditempeli oleh molekul-molekul gas. Gitu. Itu namanya adsorb gas di dalam shale gas sistem. Dan ya artinya tidak perlu ada migrasi ke yang tadi saya sebut sebagai batuan reservoir kan gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya tight sand, nah itu ada di bagian dalaman ini kan pasti kompaksi sudah terjadi sangat lanjut gitu ya, sehingga batuan sedimen itu akan kehilangan sebagian besar porositas dan permeabilitasnya gitu, sehingga namanya tadi disebut sebagai tight sand. Nah, jadi pada saat awal migrasi mungkin terisi gitu ya, tapi setelah itu dia udah terperangkap di situ terus sebagai tight sand gitu. Nah, itu adalah unconventional hydrocarbon, dan pemerolehannya nanti, eksploitasinya nanti sedikit berbeda karena harus dilakukan drilling secara horizontal, terus ada hydraulic fracturing gitu ya, along beds-nya itu supaya gas yang tadi tersimpan secara adsorb di dalam organic matter-nya itu dia bisa keluar ke dalam borehole ya, ke dalam wellbore-nya bisa diproduksikan. Itu bedanya ya antara konvensional dan unkonvensional hidrokarbon. Jadi simpelnya kita mempelajari barang yang sama, barang yang sebetulnya ya 11-12 kok nggak ada sesuatu yang baru gitu ya, tetapi by definition sesuatu yang seolah-olah berbeda gitu ya, kemudian jadi opportunity baru nih untuk masa depan saya, masa depan kalian kan. Tentunya IPG kan pastinya juga pengen jadi petroleum geologis kan. Itu adalah salah satu masa depan industri ini gitu kalau menurut saya.
Jadi kesimpulannya itu perbedaan dari unconventional sama konvensional itu kebutuhan dari migrasi dari source rock ke migrasi dari source ke reservoir itu bisa jadi tidak ini, ataupun kalaupun ada dia short migration dan dia ada di bawah jendela makanan itu biasanya kalau unconventional itu kan. Terima kasih Mas. Kita mari masuk ke topik pertama sebenarnya itu tentang oil and gas industry current and future condition. Jadi seperti yang kita udah tahu ya, industri musik, minyak dan gas masih menjadi tulang punggung energi global, tetapi menghadapi tekanan besar dari transisi energi itu sendiri. Jadi yang pertanyaannya itu apa aja sih Mas menurut Mas tantangan terbesar yang dihadapi industri minyak dan gas dalam beberapa tahun terakhir ini? Ya, tadi sedikit bahasa berapa industri musik juga sekarang lagi ya. Iya, lagi teman juga Mas. Dia ada itu antara komposer dan vokalis gitu. Jadi gak apa-apa itu ice breaking dari saya. Oke, jadi tadi apa tantangan terbesar yang dihadapi sekarang ya. Kalau menurut saya sih mungkin ini ya. Jadi begini, saya lupa tahun-tahunnya, tapi sekitar 2007 kalau ada Paris Agreement, nanti please cek tahunnya ya, saya bisa jadi lupa atau salah mengingat, tapi intinya Paris Agreement begitu ya. Di mana semua negara dunia itu yang ratifikasi Paris Agreement itu berkomitmen untuk mengurangi emisi karbonnya gitu ya. Dan kalau kita bicara emisi karbon gitu ya, itu yang disalahkan adalah kebanyakan industri ini. Dan satu lagi, saya kebetulan ngajar geologi batubara juga kan, batubara. Jadi energi fosil itu disalahkan paling besar sebagai penyebab emisi karbon yang berlebihan masuk ke atmosfer gitu ya. Dan kalau memang kalau misalnya melihat historicalnya gitu ya, sejarahnya, emisi karbon itu naik sangat drastis itu setelah revolusi industri. Masih ingat nggak siapa yang mencetuskan revolusi industri? Ya, revolusi industri itu masih kan James Watt nggak? Mesin uap. Mesin uapnya James Watt itu yang mendorong adanya revolusi industri dari sisi batu bara. Itu setelah itu emisi global itu naik sangat drastis dan efeknya mungkin sekitar 1 abad terakhir ini bumi kenaikan suhunya hampir 1,5 derajat lah ya. Jadi untuk beberapa tempat yang kritikal seperti di pesisir, di kutub, di pegunungan itu sangat-sangat terasa ya. Nah, maksud saya kaitannya apa dengan industri kita sekarang gitu ya. Jadi industri migas itu tadi saya bilang sebagai salah satu yang ditunjuk hidung penyumbang emisi terbesar karbon. Jadi tantangannya adalah itu, saya pikir kalian semua gitu ya, orang-orang yang sudah berkecimpung di dalam industri migas itu pengennya kan bisnis as usual, bisnis itu berjalan gitu kan. Tetapi kan tidak boleh, karena apa? Nanti di 2030 Indonesia dan negara lain yang sudah meratifikasi Paris Agreement gitu ya, itu sudah harus melakukan dekarbonisasi. Ya, dekarbonisasi. Kemudian di 2060 sudah mencapai net zero emission. Nah, dekarbonisasi ini mulai dikurangi bertahap tuh, sampai pada akhirnya net zero emissions dari banyak hal. Salah satunya adalah industri migas yang sumbernya adalah fosil fuel gitu kan. Itu saya pikir tantangan yang sekarang dihadapi, tapi sebetulnya sudah ada jawabannya. Ya, sudah ada jawabannya dan kebetulan saya juga berkecimpung di situ. Ada namanya carbon sequestration. Ya, carbon sequestration ini ada 2. Yang pertama adalah carbon capture sequestration. Jadi CO2 gitu ya, sebagai emisi gas rumah kaca yang dituding sebagai emisi karbon itu tadi, penyumbang emisi karbon terbesar itu tadi disimpan di bawah permukaan. Ya, bisa di reservoir, bisa di saline aquifers, bisa di batu bara, bisa di banyak hal ya. Intinya ada objeknya atau objek geologi. Jadi sama juga seperti yang kita pelajari di geologi migas juga, tapi mungkin by definisi ada sedikit perbedaan, tapi tetap tidak melenceng terlalu jauh. Nah, yang kedua adalah setelah sisi S ini ada sisi US. Ada U-nya. U itu maksudnya apa? U itu maksudnya utilization.
Jadi kalau misalnya CCS ini karbon dalam bentuk CO2 itu tadi disimpan saja di bawah permukaan di subsurface, kalau CCS punya ini utilisasinya ini adalah dia dipakai untuk meningkatkan produksi minyak misalnya. Ada namanya enhanced oil recovery, ya kan? Nah, CO2 ini bisa diinjeksikan ke dalam reservoir, dipakai untuk meningkatkan produksi minyak dari lapangan yang sudah tua. Karena udah tua kan biasanya produksinya menurun terus ya, menurun terus. Nah itu CO2 itu bisa dipakai untuk meningkatkan itu. Atau untuk lapangan gas pun juga bisa, ada namanya enhanced gas recovery. Kalau pernah dengar yang namanya CBM, compressed methane, CO2 ini bisa juga dipakai begitu. Jadi tantangannya saya pikir adalah bagaimana industri migas gitu ya harus bisa attach ke dalam sesuatu yang disebut sebagai carbon sequestration ini, sebagai boleh dibilang adalah jalan keluar gitu ya. Solusi supaya apa? Supaya dekarbonisasi bisa berjalan dan zero emission di 2060 itu bisa tercapai. Itu kalau dari sisi ini ya, dari sisi dari sisi reservoir, karena kan petroleum geology biasanya main objek yang wah terus digali itu adalah reservoirnya, ya reservoirnya terus dikarakterisasi gitu ya. Ini nanti kaitannya apa dengan production dengan segala macam gitu. Nah, saya pikir itu bisa jadi salah satu solusi untuk menghadapi tantangan yang saat ini terjadi. Gitu ya. Selain sebetulnya ada sektor, jadi kalau bicara negara yang meratifikasi Paris Agreement itu ada namanya NDC. NDC itu National Determined Contribution. Jadi mereka negara-negara itu punya komitmen untuk mengurangi emisi dari sektor apa aja. Satu energi. Dan saya sudah ceritakan energi ini bisa dengan cara CCS dan CCUS. Tidak hanya untuk migas, untuk batu bara pun bisa, untuk industri petrokimia pun bisa, untuk pabrik semen bisa, untuk apa PLTU bisa, gitu ya. Nah, ada satu lagi sektor yang sebenarnya cukup besar juga menyumbang emisi karbon di Indonesia, gitu ya, yaitu sektor namanya forestry and other land use, gitu ya. Itu apa kalau pernah dengar hutan, ya hutan harus di-preserve. Kenapa? Karena dia bisa menyimpan karbon. Lahan gambut harus di-preserve karena dia menyimpan karbon. Nah itu sektor forestry and other land use itu. Saya pernah punya riset juga di bidang itu, gitu ya. Itu lumayan besar juga tuh skala karbon yang bisa disimpan di situ. Gitu. Tapi mungkin itu tidak ada kaitannya dengan petroleum geologi. Karena kalau petroleum geologi ya biasanya attach-nya ke carbon sequestration gitu tadi. Ya. Kan tadi Mas sudah mention soal CCS Ya. Dan di Indonesia tuh kayaknya masih baru ya Mas soal CCS dan CCS sendiri. Ya. Menurut Mas sendiri, apakah perkembangan CCS dan CCUS di Indonesia sendiri itu udah maksimal atau masih bisa diperbaiki lagi lah untuk mencapai Indonesia net zero emission? Oke. Sebetulnya nggak baru ya. Jadi ITB adalah pionir di CCS dan CCUS Indonesia. Ada namanya Center of Excellence CCS, CCUS, ITB, and flare gas utilization, gitu ya. Nah, itu sudah didirikan tahun 2012, bahkan setahun setelah saya lulus, gitu ya. Tapi saya belum tahu. Saya tahunya itu ada acara ini, ada acara workshop, ada acara apa gitu dengan Jepang. Saya belum ikut. Saya mulai berkecimpung di situ tuh sekitar tahun 2018 kalau saya tidak salah ingat. Ya itu tadi. Kebetulan lapangan yang jadi pilotnya adalah di Gundih. Gundih itu ada di Kabupaten Blora, gitu. Kayak saya, ini saya terikat secara emosional. Ya. Nah, jadi sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru untuk ITB mengerjakan di situ. Kita adalah kami adalah pionir di Indonesia untuk CCS dan CCUS, dan saat ini boleh dibilang ya 80-90% proyek CCS dan CCUS yang ada di Indonesia itu kami yang boleh dibilang dalam kutip membidani ya secara subsurface dan surface. Tapi memang secara implementasi belum ada yang berjalan. Mungkin paling dekat adalah Tangguh Train 3. Kalau pernah dengar BP Tangguh di Bintuni Basin, di Bird Heads of Papua, di Kuala Lumpur Papua, itu kan ada bisnis petroleum, bukan BP
BP SPBU ya. Ini yang oil company gitu ya, operator di namanya Blok Tangguh gitu. Nah dia melakukan train 3 gitu ya. Train 3 itu adalah fasilitas produksi dan lain-lain. Train 3 sudah ada train 1 dan 2. Train 3 nya itu di-attach dengan EGR atau CCUS, Enhanced Gas Recovery atau Carbon Capture, Utilization and Sequestration, dan itu yang mungkin paling akan cukup advance gitu ya, dibanding yang lain. Nah yang lain mungkin masih visibility gitu ya, tapi level visibility-nya juga bukan visibility awal gitu, tapi kami sudah melakukan reservoir characterization sampai kalau pernah dengar static modeling, reservoir simulations, ya, surface facility analysis di dunia migas ya, itu sudah kami analisis sampai ke sana. Dan kalau bicara pengembangan ke depan ya, saya pikir mungkin lebih ke sebetulnya bukan soal regulasi pun juga ITB adalah yang membidani dengan SDM. Jadi muncul permen SDM, Perpres itu ITB yang membantu sebagai tim ahli ya di situ untuk Menteri SDM dan Presiden. Saya pikir itu mungkin sudah gitu ya, tapi secara regulasi turunannya gitu ya, karena kalau kalian bicara carbon sequestration nanti akan ada carbon offset, carbon trading, carbon tax dan seterusnya, ada istilah-istilah itu. Nah jadi entitas yang bisa menyimpan karbon, mensekwestrasikan karbon itu nanti bisa mengklaim sebagai additional penerimaan gitu, sebagai so-called carbon credit itu nanti dapat uang, tapi secara mekanisme itu yang belum diatur. Jadi saya pikir ke depan soal itunya mungkin yang perlu ini. Tapi kalau soal subsurface gitu ya, petroleum geologinya, reservoir characterization dan lain-lain nggak ada yang baru. Itu yang saya kerjakan juga dari 2010 gitu ya. Jadi makanya nggak ada sesuatu yang baru, ya sudah aja bisnisnya seperti sama, mirip seperti di migas pada umumnya, development terutama gitu ya. Yang beda adalah kalau dulunya migas itu mau diproduksi, nah ini kita berusaha mencari tempat yang bisa untuk diinjeksikan CO2 gitu ya, sebagai carbon storage atau carbon sequestration sebenarnya ya. Jadi visi SNCCUS sendiri itu udah lama ya sampai di Indonesia? Sebetulnya ya 2012 itu undi first phase, tapi ada problem gitu di situ sehingga geser, awalnya bukan di undi area tapi di Jepang 1 WR, tapi ada problem di situ sehingga pindah ke undi. Tapi kalau di luar negeri, wah sudah dari zaman ini, dan ini untuk teman-teman misalnya di reservoir engineering gitu ya, dan permintaan bukan bahan baru juga, karena CO2 injections untuk meningkatkan produksi minyak atau gas bumi itu sudah sering sekali mereka lakukan sebagai salah satu metode. Jadi kita akan lanjut ke segmen 2, yaitu membahas transisi energi dan dampaknya terhadap industri minyak dan gas. Untuk pertanyaannya, seberapa besar transisi energi mempengaruhi permintaan minyak dan gas di seluruh dunia? Ya, kalau oil and gas demand sebetulnya tidak pernah turun ya. Turun itu terakhir adalah karena pandemi, karena orang-orang kan work from home ya, jadi nggak pergi kemana-mana, orang nggak naik mobil, orang nggak commuting dari rural ke city area atau downtown area gitu ya. Jadi itu yang menyebabkan waktu pandemi oil and gas demand itu menurun. Kalau sekarang cenderung naik terus gitu. Ya, kenapa? Ya industri berkembang gitu ya. Tetap aja walaupun tadi di awal saya bilang Indonesia 2030 itu akan dekarbonisasi, 2060 akan zero emissions gitu. Tapi kalau melihat forecast
pemenuhan kebutuhan energi di Indonesia secara umum gitu ya, oil and gas ini masih jadi salah satu backbone. Kalau saya tidak salah ingat, gas itu sekitar 30%, ya. Oil itu masih sekitar hampir 15%, ya, hampir separuhnya, gitu kan, 30% batu bara. Jadi kita masih rely on fossil fuel sebenarnya, gitu kan. Nah, jadi sebenarnya nggak ada penurunan oil and gas demand, gitu ya. Dan transisi energi juga tidak menyebabkan itu turun, gitu. Justru terus berkembang ya, manusia juga bertambah ya. Tadi saya sempat sebutkan juga negara-negara yang 4 musim itu ketika winter mereka cenderung membakar lebih banyak energi. Buat apa? Buat menghangatkan ruangan mereka itu, gitu ya. Terus negara-negara yang sudah industri, negara maju lah kalau dibilang ya, mereka udah terbiasa dengan hidup misalnya dikit-dikit misalnya masak pakai microwave, gitu ya, naik kendaraan juga sisinya yang besar, gitu kan. Kalau di saya sebut aja di Amerika kan nggak ada tuh mobil 1500 cc kayaknya. Mobil tuh di atas 2000 cc semua, 3000 cc gitu kan. Jadi pasti konsumsi BBM-nya ya luar biasa gitu. Nah, jadi itu menyebabkan ya konsumsi terus bertambah. Nggak mungkin lah yang sudah hidup enak ya terus disuruh kamu berhenti ya, kamu harus hidup nggak enak gitu. Itu pasti kalau logik ini ya, logik thinking kita kan mengatakan ya nggak mungkin lah. Paling mereka akan berusaha, kalaupun transisi ke energi lain gitu ya, itu akan dilakukan pelan-pelan. Dan salah satu yang cukup smooth transisinya adalah Norwegia. Norwegia itu dulu mereka backbone-nya juga oil and gas juga sampai sekarang. Tapi sekarang betul-betul masuk ke penerimaan negara. Jadi oil and gas yang mereka semuanya diekspor. Tidak ada penggunaan dalam negeri. Kalaupun ada sedikit sekali. Kenapa? Karena electricity-nya mereka itu mostly dari tenaga air. Mereka punya banyak fjord kan. Nah, itu kan salah satu energi terbarukan tuh. Itu mungkin cocok di Norwegia, tapi tidak cocok di negara lain. Ya. Kayak misalnya Indonesia beberapa kali exit plan untuk dekarbonisasi dan net zero emission. Jadi kami tadi di COP, CCS, CCTV dan gas utilization itu pernah ada beberapa pekerjaan konsultasi dari PLN dan Pertamina untuk exit plan mereka, dekarbonisasi mereka. Saya pikir ini berusaha mencari kayak misalnya bayu ya, pembangkit listrik tenaga bayu angin ya, dari angin, dari surya, dari apa lagi air, dari tidal gitu. Ternyata di Indonesia tidak ada yang 100% cocok karena kan secara geografis kita kan beda sekali mungkin antara di Sumatera bahkan dengan di Papua itu kan beda. Jadi masing-masing daerah pasti akan punya kelebihannya sendiri-sendiri. Misalnya PLTS gitu ya, surya, harusnya itu paling bagus diletakkan di Indonesia Timur, terutama di Nusa Tenggara. Kenapa? Karena hari tanpa awannya mereka itu paling panjang setahun, paling banyak setahun. Gitu. Jadi kalau misalnya ada awan, ada tutupan awan gitu ya, sel surya itu tidak maksimum menyerap energi dari matahari. Jadi kalau di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera itu kan banyak sekali kan hari dengan awan. Seolah-olah aja panasnya kan karena humid kan, karena lembab, kita di negara tropis. Tapi dari matahari itu nggak banyak yang bisa jadi paling cocok itu. Angin mungkin tidak ada yang bisa sebagus misalnya di Norwegia, di Belanda gitu. Jadi memang masih jadi PR ya. Harusnya nih ya, kalau menurut saya Indonesia adalah strength-nya di geothermal itu harusnya yang didorong, tapi ya saya nggak tahu itu kebijakan ini ya, karena dari saya kuliah juga selalu dibilang Indonesia adalah negara dengan potensi geothermal terbesar di dunia, sama kalian juga kan pasti begitu kan, tapi sampai sekarang itu tidak pernah bisa didorong sampai ke depan. Ya, jadi tadi saya bilang bauran energi nasional, energi mix Indonesia itu
sampai kira-kira kalau saya tidak salah ingat 2050 batu bara itu masih 20-30%, gas itu masih ya sekitar itu juga ya 20-30%, oil mungkin akan sedikit turun dari yang awalnya 15 menjadi sekitar 5-10%. Jadi backbone-nya masih fossil fuel, EBTKE, energi baru terbarukan dan konservasi energi gitu ya, itu masih mungkin porsinya juga sekitar 30-40% paling banter. Tapi sampai sekarang juga belum ada yang betul-betul nyata ya, walaupun sebetulnya kita punya potensi yang sangat besar di situ. Ya. Jadi itu kayak si oil and gas itu masih mendominasi ya mas di perkembangan energi global ini, karena nggak semua negara itu cocok untuk menghadapi transisi energi itu sendiri. Ya, ya betul. Dan ya tapi ini saya punya perspektif lain juga gitu ya. Mungkin bukan dalam hal pemanfaatan energinya gitu. Kalau kita di sini mungkin nggak terlalu terpengaruh, tapi tetangga kita Australia itu transisi energinya mereka betul-betul membuat industri ekstraksi ya, oil and gas, mining gitu, dan akademik. Ya akademik maksudnya pendidikan itu sektor sekali. Saya pernah dapat cerita gitu ya, kalau kita kan sekarang intake ditambah ya 100 orang satu angkatan, mereka enggak, bukannya ditambah. Yang awalnya mungkin sosok dengan kita 50 orang, 80 orang satu angkatan untuk prodi-prodi seperti geologi, tambang, minyak gitu ya. Sekarang dikurangi. Satu angkatan mungkin 5, 10 gitu ya. Karena mereka siap-siap transisi enggak, tapi saya belum tahu transisinya kemana. Ya, mungkin mereka mengincar angin juga mungkin ya, atau surya atau yang lain. Makasih mas, jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan saya. Ya. Oke. Jadi kita akan membahas tentang the digital transformation in oil and gas exploration. Seperti yang kita tahu sendiri kan, teknologi itu udah sangat berkembang nih, udah banyak pakai AI, data, atau IoT yang membantu kita dalam melaksanakan pekerjaan kita sendiri. Nah, menurut Mas itu bagaimana masa depan eksplorasi dengan penerapan teknologi digital yang lebih canggih? Akankah itu membantu kita atau malah mengancam kita? Bukan mengancam saya pikir ya, karena tetap ya AI itu kan harus di-train, harus dilakukan training ya, ada trainingnya, jadi dia tidak bisa automated juga. Automated ketika apa? Hasil trainingnya itu berhasil gitu. Dan selama ini gitu ya saya di industri migas biasanya kami mengerjakan data-data yang atau area yang sumurnya banyak itu ternyata diam-diam sudah menggunakan big data gitu ya, sudah menggunakan semacam machine learning juga di dalamnya gitu. Jadi dengan kalau saya dulu petrofisik sudah mengerjakan analisis sumur untuk petrofisika, sumurnya 100 kan nggak mungkin dikerjain satu-satu kan, itu akan take time, akan habis banyak waktu. Jadi saya biasanya lakukan secara multi-well gitu. Dan ya saya pikir itu akan sangat membantu ya, apalagi kalau sekarang mungkin levelnya kalau geologi mungkin masih user ya, masih user dari produk yang punya fitur data, punya fitur artificial intelligence di dalamnya gitu. Tapi saya kalau lihat ini ya, vacancy di luar negeri untuk master, untuk PhD gitu ya, untuk kerja di luar negeri gitu, kalau kalian nanti pengen gitu, kalau saya kan kayaknya ya pasti bakal di sini lah. Nah kalau lihat vacancy itu kemampuan computing itu sangat-sangat ini ditonjolkan biasanya. Jadi kalau kalian punya kemampuan computing yang bagus, ya itu nilai plus lah, artinya bisa membuat coding sendiri sederhana gitu ya. Sebenarnya itu kan tidak terlalu susah ya, logiknya kan math logic aja sebetulnya, paling belajar coding language-nya ya kan, bahasa pemrogramannya tuh, programming language-nya yang sedikit ya butuh waktu lah gitu ya. Jadi kalau mumpung kan masih tingkat 2 tingkat 2, jadi masih panjang waktunya kalau bisa belajar itu. Python biasanya sekarang yang banyak di ini, atau MATLAB
sekalian ke MATLAB gitu ya. Saya pikir akan sangat-sangat berguna gitu ya sebagai kompetensi kalian. Jadi barangkali nanti tidak cuma sebagai user gitu ya, tapi bisa ngulik-ngulik sendiri tuh si software ini bisa ditambahin plugin sendiri gitu. Jadi dengan coding sendiri bisa tuh kayak gitu biasanya. Jadi malah si AI ini dan kecanggihan teknologi itu membantu kita ya Mas? Sangat-sangat membantu. Tadi saya bilang kan, mengerjakan sumur yang ratusan itu, wah itu kalau dikerjain day by day sendirian itu, wah lama-lama rasanya penting ya. Jadi dengan adanya AI, machine learning, dengan menggunakan big data, bagaimana kita mengenali pola gitu ya di dalam satu data yang kita punya gitu ya. Kemudian ya mengenali pola, kemudian membedakan satu sama lain, karakterisasi satu sama lain itu akan menjadi sangat-sangat membantu lah untuk geologis gitu ya nggak sekarang lah, di masa depan itu pasti akan sangat terpakai dan mungkin akan harusnya computing untuk geologis itu kalau sekarang kita kan itu diabsorb oleh kuliah di TPB pengenalan komputasi dan literasi digital bla 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 itu ya Lydia atau apa sekarang. Ya saya pikir harusnya lebih spesifik untuk geologi, mungkin ada problem-problem khusus yang bisa terutama untuk petroleum geologi, untuk mineral dan coal itu sangat-sangat bisa dimanfaatkan. Ya. Mas sendiri tuh ada nggak sih Mas kayak teknologi yang berhubungan dengan gas yang sering Mas ambil? Kayak misal ChatGPT lah atau apa gitu. Kayak yang memudahkan gitu. Oh, iya, saya biasanya menggunakan ini clustering methods. Jadi ya clustering methods itu biasanya kalau geologis mengenali fasies gitu kan, kalau misalkan pelajari sedimentologi kan ya lihat batuan sedimennya, struktur sedimennya apa gitu kan. Kalau misalnya dia traktos bedding maka data fasiesnya adalah ya STC gitu kan. Kalau dia sandstone yang deformated ya SB gitu kan. Nah nanti kalau diasosiasikan dengan genesa yang saling berhubungan maka dia bisa menjadi yang namanya asosiasi fasies, mencerminkan satu arsitektural elemen dari satu depositional fasies yang khusus gitu kan. Gitu. Nah, tapi terkadang tidak semua sumur itu punya data deskripsi itu yang cukup. Nah, padahal data-data log gitu ya, itu sangat-sangat melimpah. Bahkan hampir semua sumur pasti punya data log. Gitu ya. At least di Propongul ya, Gamare, neutron density, resistivity itu pasti ada dan itu bisa diutilize. Untuk apa? Untuk membedakan satu fasies dengan fasies lain itu tadi. Jadi di plot, jadi ada banyak plot itu yang dipakai misalnya Gamare density, neutron density, terus apa lagi Gamare neutron, gitu kan, Gamare resistivity dan seterusnya gitu ya. Nah nanti kan akan ada titik-titik data yang secara konsisten itu bisa kita kenali, gitu ya. Kita kenali polanya, gitu ya. Plot datanya akan muncul sendiri-sendiri gitu. Ya, nah itu kemudian nanti plot data yang konsisten muncul itu bisa nanti di grouping, dikelompokkan menjadi satu grup data tersendiri. Kemudian nanti kita lihat tuh di situ secara deskripsi litologi apa. Nah itu akan sangat membantu kan. Jadi artinya sesuatu yang mungkin hanya satu sumur saja gitu ya dari deskripsi litologinya kita lihat, tapi dengan bantuan log yang ada di semua sumur kita validasi dengan tadi data litologi yang satu sumur itu akan sangat membantu. Jadi kira-kira pola-pola yang seperti itu tadi ya, kalau misalnya tadi ternyata adalah polanya fluvial channel gitu ya, maka yang lain benar-benar fluvial channel juga kan gitu kan. Itu kan sangat membantu untuk geologis tuh. Alih-alih hanya sekedar deterministik dengan elektrofasies gitu ya, ini bell shape, ini
bloki fasies gitu ya, atau bloki yang amalgamated fasies, tapi dengan itu bisa sangat-sangat membantu. Apalagi kalau data sumbernya 100, 200, itu kalau dilihat satu-satu, kadang core-nya cuma ada satu, gimana hanya dari satu gitu kan. Jadi di dalam satu lapangan migas itu ada namanya heterogeneity reservoir. Ya, walaupun sama-sama batu pasir, bisa jadi apa? Batu pasir yang di sebelah barat dan di sebelah timur itu bisa jadi berbeda. Gitu ya. Jadi perbedaan karakter atau properti fisik dari batu pasir itu nanti bisa mempengaruhi performa reservoir itu ketika diproduksikan. Jadi kalau misalnya dari reservoir ini diisi oleh migrated hydrocarbon, ya, yang saya tadi background itu tadi, kemudian diproduksikan, itu bisa jadi apa? Bisa jadi performanya beda. Ada fasies yang produksinya bagus, ada fasies yang produksinya jelek. Nah, machine learning, AI, ya, tadi saya mengenali pola-pola itu tadi, itu bisa dipakai sekali untuk membantu itu gitu ya, mendistinguish bahkan mungkin fasies yang tidak muncul di data core. Kan itu kan probability kan, statistik kan, dari sekian banyak yang hadir di kelas itu misalnya yang IP-nya 4 berapa sih, kan nggak mungkin saya tunjuk satu-satu kan, pasti akan ini kan, akan lama sekali gitu ya. Nah tapi kalau misalnya kelihatan, oh saya kasih kuis nih, yang IP saya kasih kuis, pertanyaannya susah, yang IP-nya 4 terusnya bisa jawab dong, ya kan. Jadi semacam kayak gitu lah. Tools itu akan membantu pekerjaan geologis. Ya. Kita lanjut ke segmen selanjutnya. Tadi itu udah membahas tentang konvensional energi ya di awal dengan tema. Di sini kita akan dive deep lagi ke unconventional resource in the future of oil and gas. Jadi sumber konvensional itu semakin penting dan memenuhi kebutuhan energi dan memiliki potensi sumber daya yang untuk masa depan ini kan. Jadi pertanyaannya, apa saja sih sumber tidak konvensional yang berpotensi besar untuk masa depan? Oke. Tadi mungkin saya sudah jelaskan shale gas, shale oil sedikit ya, tight sand gitu kan. Nah, tapi sekarang yang sedang naik gitu ya, sedang naik daun, orang di mana-mana bicara itu hidrogen. Ya. Saya tidak tahu apakah itu masa depan atau sekedar hype gitu ya, karena beberapa tahun lalu pada saat saya lulus mungkin baru 2-3 tahun ada namanya CPN gitu ya, itu pada waktu itu juga wah semua orang berlomba-lomba mencari, tapi sampai sekarang tidak ada yang betul-betul bisa hidup lah CPN itu gitu. Nah hidrogen ini kalau di Indonesia gitu ya, orang lebih banyak mencari atau mengasosiasikan hidrogen ini dengan batuan ultramafic rocks. Kalau kita bicara ultramafic itu kan ada peridotik, banyak olivingnya gitu kan, banyak Fe, Mg dan seterusnya gitu kan. Nah, batuan ultramafic ini gitu ya, itu biasanya banyak ditemui di namanya ophiolite. Ya kan, ophiolite itu dasar samudra, pernah dengar cerita itu kan, ya kan. Nanti kalau kita ketemu tuh di dalam sambung, ophiolite itu, ya. Nah, itu yang dicari orang-orang. Tapi ophiolite-nya harus luas. Nah, di manakah di Indonesia yang punya ophiolite luas? Kebetulan di Sulawesi. Jadi lengan Tenggara dan lengan timur lautnya Sulawesi itu di situ banyak objections dari ophiolites gitu ya. Dan terkadang ketika si ultramafic rocks ini tadi evaporasi itu dia bisa berubah menjadi serpentinisasi. Nah, serpentinisasi ini kalau saya hanya baca-baca, saya belum punya pengalaman juga di situ. Jadi serpentinisasi itu akan menghasilkan hidrogen. Nah, jadi orang berharap dengan mengeksplorasi ophiolite yang ada di situ, mereka berharap supaya bisa menemukan hidrogen akibat serpentinisasi itu. Jadi peridotik nit gitu ya, berubah menjadi serpentin itu tadi, menjadi serpentinit, itu ada hidrogen yang dilepaskan. Ada hidrogen yang dilepaskan. Jadi sebetulnya prinsipnya mungkin mirip-mirip seperti hidrolisis, ya, hidrolisis mecah air jadi H+ dan amin. Itu kan mahal gitu tuh.
Nah ini yang dicari adalah proses apa keluarnya hidrogen secara alamiah ya, dari sisi desalinasi itu. Kalau yang lain saya pikir banyak juga gitu. Tadi barusan pagi juga saya kaget juga ada tanya tentang apa namanya internal combustions di heavy oil reservoir gitu ya. Nah, jadi prinsipnya adalah misalnya nih ada reservoir tadi yang udah ada hydrocarbon ngisi ke situ gitu ya. Nah, kemudian misalnya dia teruplift ke dekat permukaan. Nah, di dekat permukaan kalau misalnya suhunya kurang dari 50-60 derajat Celcius, di situ banyak bakteri itu. Ya, banyak bakteri. Kemudian bakterinya ini ada yang suka makan volatil yang ada di hidrokarbon. Volatil yang di hidrokarbon itu apa? Jadi kalau kalian belajar waktu SMA dan kimia dasar kan ada CH4 ya, C1 kan, ada C2H6. Nah, tapi kan itu kan yang idealnya gitu. Kadang tuh yang diikat bukan hidrogen, bisa jadi ada COOH, bisa jadi CO2, bisa jadi. Nah, itu ada bakteri yang suka makan volatil itu tadi. Nah, sehingga apa? Rantai karbon kan tangannya 4 kan. Kalau kalian belajar di kimia dasar atau di kimia waktu SMA tuh, dia bisa berikatan dengan karbon lain yang dimakan juga sama bakteri ikatannya itu. Sehingga apa? Awalnya mungkin dia banyak C2, C3, dia rantai-rantai ringan gitu ya. Lama-kelamaan kalau dia saling berikatan dengan karbon lain, karbonnya jadi gimana? Jadi panjang. Nah, karbon yang panjang itu akan menghasilkan heavy oil. Ya, namanya heavy oil. Contoh paling ini di Indonesia peraduan buton. Buton terkenal dengan apanya? Aspal. Itu adalah salah satu contoh pembentukan heavy oil ya secara natural di alam dan terjadi di Indonesia. Nah, kalau misalnya itu dikasih steam itu uap panas, gitu ya, uapnya sekitar mungkin 300-500 derajat, apa yang terjadi? Heavy oil ini bisa mengalami yang namanya thermal cracking. Thermal cracking itu apa? Thermal cracking itu tadi rantai C yang awalnya C2, lama-lama jadi C27, C26 gitu. Jadi panjang sekali ya. Nah, panas ini nanti bisa memotong-motong ikatan karbon itu tadi. Gitu ya. Terus selain memotong-motong karbonnya, nanti ada volatil juga yang lepas. Volatilnya apa aja? Volatilnya ada hidrogen, ada CO2, ada apa namanya H2O uap air gitu ya, ada methane juga mungkin sebagai volatil di dalam itu tadi. Nah, ini hidrogennya juga bisa dimanfaatkan. Tapi memang secara apa ya? Rasanya belum ada mass productions untuk itu. Jadi orang masih tahapnya kalau bicara kurva belajar learning curve gitu ya. Nah, itu mungkin masih di tengah-tengah ya. Jadi belum ada yang jago-jago banget, belum ada yang betul-betul masain. Jadi masih mencoba-coba, masih menjajaki mana yang kira-kira cocok lah, terutama di Indonesia. Jadi kesimpulannya itu energi konvensional yang memiliki potensi itu hidrokarbon itu sendiri. Unkonvensional ya. Selain shale gas, shale oil, dan tight sand yang dikenal sebagai MNK, migas non konvensional, ya, kalau di terminologinya sekarang migas gitu. Itu namanya MNK gitu. Ada lagi hidrogen sekarang sedang dicari-cari gitu. Itu saya pikir mungkin akan menjadi salah satu kalau berhasil ya bisa di masa depan juga untuk kalian. Prospek gitu ya. Yes. Ya, nanti harus dicari itu bukan petroleum system lagi tapi hydrogen system. Natural hydrogen system. Apakah tadi yang related dengan off-your-lines tadi ya, serpentinisasi itu tadi, atau heavy oil tadi yang dikasih steam atau uap panas sehingga ada thermal cracking, terus volatilnya salah satunya hidrogen bisa diambil. Tadi kan kita udah bahas prospek ya Mas. Sekarang kita akan membahas tentang career prospect in the oil and gas industry. Ya. Nah, kan yang menonton ini dan juga kita semua itu tertarik ya Mas sama tentang oil and gas dan berminat buat bekerja di industri oil and gas.
Yes. Ya. Nah, menurut Mas, bagaimana prospek karir bagi geologis di industri minyak dan gas saat ini dan masa depan nanti? Ya, kalau bicara prospek gitu ya, saya kalau bicara prospek itu harus bicara yang bagus-bagus. Nggak kita jelas. Nggak, jadi begini, kalau di eksplorasi gitu ya, kalau kita bicara prospek itu gimana caranya supaya hidup, tapi tidak boleh bohong. Prospek itu nanti kalian nggak cara bikin tapi kalau karir prospek gitu ya, saya pikir dengan dekarbonisasi net zero emissions itu tadi memang akan jadi challenging. Ya, apakah itu akan benar-benar diterapkan di waktunya 2030 kan berapa 5 tahun lagi kan? Iya. Ya, nggak kerasa itu kan, lulus berapa tahun lagi, 2 tahun lagi kan, 3 tahun kerja tiba-tiba di layoff semua kan nggak lucu juga kan. Iya. Nah, tapi kalau melihat apa namanya, Indonesia gitu ya, energi mix yang dikeluarkan oleh apa namanya Dewan Energi Nasional gitu ya, saya pikir tadi saya sebutkan juga kan, fossil fuel itu mungkin masih 50%-an lebih, dan kalau bicara yang migas gitu ya, mungkin minyak dan gas bumi mungkin sekitar 30-40% itu. Jadi saya pikir masih ada ruang untuk petrogeologis bisa berkarya, ya. Berarti yang petrogeologis yang baru-baru seperti kalian itu bisa berkarya di dunia migas. Tapi itu tadi pesan saya adalah tantangan ke depan akan semakin berat, terutama gitu ya, orang sekarang sudah mulai melek teknologi. Kalau dulu mungkin geologi bicara komputasi gitu ya, pusing. Tapi sekarang mau nggak mau kalian harus memaksakan diri walaupun itu tidak diajarkan secara kurikulum kita ya. Ya inilah diabsorb oleh kuliah lain gitu ya. Ada kuliah pilihannya namanya geokomputasi atau komputasi geologi gitu ya. Nah, saya pikir kemampuan computing itu tadi, apakah pakai Python, pakai MATLAB, itu akan sangat-sangat berguna ke depan. Selain secara basic gitu ya, kemampuan dasar fundamental, kalau misalnya mau jadi petrogeologis ya harus ngotot banget tuh di dalam kepala apa yang namanya petrol system, elemen dan proses. Kenapa? Karena itu adalah way of thinking yang dilakukan oleh petrogeologis. Gimana sih cara cari hidrokarbon? Harus lihat satu-satu dulu tuh petrol sistemnya. Itu sebagai dasar assessment. Kenapa? Nanti ada namanya play-based explorations. Play-based explorations. Basisnya apa? Basisnya adalah yang di-assess adalah petrol sistemnya. Jadi makanya untuk kalian yang berharap ya, harapannya adalah di dunia ini gitu, di dunia oil and gas, yang pasti harus menguasai fundamentalnya itu. Kenapa? Karena selain untuk konvensional, saya cerita juga kan bahwa konvensional pun sebetulnya yang dilihat juga barang-barang itu, tapi minus mungkin migrasi dan seal, ya kan? Karena apa? Nggak butuh cap kan dia kan? Dia udah ada di impermeable rocks tuh sebetulnya, udah ada di dalam batuan hidupnya tuh, di dalam kitchennya itu tadi tuh. Ya. Saran apa yang bisa Mas kasih buat para mahasiswa teknik geologi dan juga graduate yang ingin berkecimpung di dunia oil and gas industry? Oke, jadi yang pertama adalah kalau kalian memang berminat gitu ya di bidang ini, jadi cintai bidang ini sepenuh hati kalian. Ya. Mencintai sesuatu itu kan berarti kan ada kudus terhadap bidang itu. Kudus itu artinya wah ingin tahu segalanya. Pokoknya nggak ada yang ngalahin saya soal ini, nah kayak gitu kan. Jadi curiosity itu akan membangun competitiveness dari dalam diri kalian ya. Nah tapi ya harus diarahkan ke yang bagus. Gimana? Maksudnya yang bagus itu gimana? Ya ketika di kelas ya kuliah datang dengarkan dosen. Kalau misalnya perlu bertanya elaborasi terus saja akan disampaikan dosen, karena terkadang ada keterbatasan waktu, ya ada keterbatasan dalam menyampaikan suatu materi gitu ya. Kalau kalian kurius, kadang boleh aja kok janjian ketemu dengan dosen tersebut terus datang ke
ini ruangannya untuk bahas misalnya saya dulu sering saya baca paper gitu ya, nggak dikasih tugas baca paper sendiri. Terus saya datang aja ke ruang dosen yang saya anggap menguasai itu gitu. Misalnya dulu saya sering juga tuh baca atau ada pertanyaan tentang geokimia petroleum, ya saya tanya ke Pak Edi Subroto. Prof. Edi Subroto tahu kan ya, sekarang beliau sudah pernah di ITB tapi jadi dekan di Universitas Pertamina. Mungkin beberapa kali mungkin masih diminta ngajar juga ya kalau di ITB. Jadi saya sering beberapa kali juga dengan Pak Taji yang jadi pembimbing saya sering diskusi juga gitu ya. Jadi curiosity itu akan membawa kalian ingin tahu dan selalu haus, tidak pernah kenyang dengan sekedar ilmu yang ada di kelas gitu ya. Kenapa ya? Tadi itu saya bilang kalau kalian mau belajar dalam sistem ya itu adalah fundamentalnya, tapi tidak cukup hanya belajar di kelas. Kenapa? Karena banyak case, banyak perkembangan zaman ya yang terjadi sekarang dengan sangat cepat gitu. Artinya kalau mau diikuti ya kalian harus punya effort lebih gitu ya. Saran saya itu kemudian satu yang tidak boleh dilupakan lagi adalah integritas ya. Jadi integritas itu ya mulai dari kuliah ya, dari mengerjakan tugas ya. Saya beberapa kali tuh lihat saya nggak tahu kalau angkatan kalian belum pernah ya, beberapa angkatan itu kalau praktikum itu foto punya temennya, terus ya sudah itu yang ditulis gitu, tanpa membaca, tanpa apa gitu. Jadi please kalau misalnya mau kayak gitu nggak apa-apa kok, ada namanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi jangan 100% sama. Kalian baca, kalian boleh kok nyalain teman kalian. Kenapa? Kalian sudah pernah baca papernya misalnya. Curiosity tadi itu membawa kalian lebih tahu dibanding yang lain. Ya, keingintahuan itu membuat kalian selalu lapar makanya. Wah, saya pokoknya harus tahu semua hal tentang petrogeologi, gitu kan, tentang geokimia. Saya harus jadi champion di angkatan saya gitu. Ya, nah, ya saya sering lihat gitu ya. Mereka asal mulai saja terus begitu ditanya di kelas, ditanya di ini. Masa ini di praktikum pernah gitu ya dibahas, di kelas pernah dikasih tugas, tapi kok nggak ada satupun yang nyalon gitu. Karena artinya ada yang salah nih dalam proses belajarnya. Padahal saya yakin mungkin itu sudah disampaikan dengan sangat jelas berulang-ulang. Ya tadi saya metodologi kan saya ulangin berapa kali tuh. Ya kan saya suka dengan repetisi karena belajar itu paling mudah untuk pertama kali ya adalah dengan direpetisi. Ya, jadi kalau diulangin terus dia lama-kelamaan mau nggak mau masuk tuh ya di kepala. Ya, jadi makanya saya selalu bilang itu terus gitu ya, supaya ya itu kalian juga dengan yang dimasukkan itu. Jadi integriti dalam hal mengerjakan tadi, please tolong dijaga. Kenapa? Karena kalau sudah terbiasa seperti itu, next ketika kalian kepepet gitu ya, yang dicari adalah shortcut, ya bukan jalur yang sebenarnya. Sebenarnya sudah begitu, jadi waduh, nggak punya uang nih, itu ada uang tuh, ambil ya. Nah, saya punya ini kewenangan untuk itu, jadi ya dimanfaatkan untuk yang lain kewenangannya. Jadi kan nggak baik juga itu untuk kalian pasti akan nggak baik karena dunia migas itu kecil. Nah ini juga pesan dari dosen-dosen saya ya. Jangan dulu profesor zaman dulu selalu berpesan dunia migas itu kecil ya. Sekali kalian melakukan kesalahan itu selamanya diingat. Sekali kalian melakukan sesuatu yang perfect nggak akan diingat. Kenapa? Banyak juga orang sebelumnya udah perfect, udah sempurna ya. Tapi kalau kalian bisa perfect terus, nah itu akan jadi portofolio namanya yang melekat ke diri kalian. Artinya orang akan melihat pasti gitu ya, pesan akan melihat, oh ini anak ini punya kapabilitas ya, punya kemampuan, punya kompetensi, dan dia berbeda dengan yang lain mungkin ikut arus gitu ya. Ini kok kayak ikut arus tapi selalu kepalanya di atas terus gitu kan. Jadi bukan
bukan ikut arus belum gitu. Gitu kira-kira. Jadi menurut saya adalah cintai ini, bangun curiosity di situ sehingga kan akan jadi lebih kompetitif, dan tapi jangan lupakan bahwa integritas itu nomor satu. Gitu ya. Terima kasih Mas atas sarannya. Oke, udah cukup. Pertanyaan itu udah beres. Oke. Jadi Ya. sebelum kita menutup seksi podcast ini, Ya. mau merangkum beberapa poin-poin penting yang kita Mas sampaikan. Ya, ya. Yang pertama tuh kondisi dari industri migas itu tuh sendiri sedang mengalami kayak emisi karbon itu lagi meningkat, dan si industri migas itu sedang disalahkan ya Mas, karena banyak yang menghasilkan emisi energi itu. Tapi udah ada jawabannya, salah satunya dengan menggunakan CCS dan CCUS. Terus yang kedua, migas sendiri itu masih menjadi pionir dan masih menjadi top global lah untuk di energi di dunia ini. Terus dengan adanya teknologi yang canggih itu juga dapat membantu kita dalam melakukan proses eksplorasi dan tidak mengancam kita gitu. Selanjutnya Mbak Ana. Gini. Jadi untuk unconventional resource itu juga menjadi prospek untuk kita, seperti contohnya itu ada tight sand, hidrokarbon gitu. Terus saran dari Mas tadi untuk para fresh graduate dan juga mahasiswa di teknik geologi ini, kita harus mencintai pekerjaan kita dan juga mencintai apa yang kita pelajari, tapi jangan lupakan integritas kita. Sekian. Jadi kesimpulannya itu, industri minyak dan gas itu menghadapi tantangan besar, tapi juga memiliki peluang yang menjanjikan. Adaptasi, inovasi, dan kesiapan menghadapi perubahan adalah kunci untuk masa depan yang berkelanjutan. Oke, makasih semuanya udah mendengarkan podcast hari ini, dan juga makasih buat Mas Bobo udah sharing-sharing nih tentang pengalamannya. Ditunggu lagi di episode selanjutnya dengan topik yang gak kalah menarik dan bermanfaat lagi. Oke, terima kasih semuanya. Dadah.